Perempuan tak tahu diri? Uang belanja segitu saja masih kurang. Kamu ini sebenarnya bisa atur uang atau tidak? Suara mertuaku menggema di ruang tamu pagi itu. Bukan hanya aku yang mendengarnya. Tetangga sebelah yang sedang menyapu pun pasti bisa menangkap setiap katanya. Di atas meja, amplop uang belanja bulan ini tergeletak, seolah menjadi barang bukti bahwa aku telah melakukan kesalahan besar. Ia menatapku dengan sorot mata penuh penilaian, seakan-akan seluruh beban ekonomi rumah ini adalah akibat kelalaianku. Aku berdiri mematung, tanganku masih basah karena baru saja mencuci sayur untuk makan siang. Ingin rasanya menjelaskan semuanya saat itu juga. Tapi suamiku hanya diam dan suasana terasa semakin menyesakan. Yang tidak mereka tahu, uang belanja itu bahkan bukan sepenuhnya dari suamiku. Yang tidak mereka tahu, selama ini ada rahasia yang kupendam demi menjaga harga diri keluarga ini. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus diam, sementara kebenaran terus disembunyikan? Assalamualaikum sahabat cerita Fafa, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi kisah rumah tangga yang penuh emosi, konflik dan pelajaran hidup yang sering terjadi di sekitar kita, namun jarang diungkapkan secara jujur. Semoga cerita hari ini bisa menjadi cermin dan penguat bagi siapapun yang sedang berjuang dalam diam. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Namaku Ratna, usia 37 tahun. Sudah 12 tahun aku menikah dengan Ardi. Dan sejak hari pertama pernikahan kami, aku tinggal di rumah keluarga suamiku. Rumah itu besar, 2 lantai, berdinding krem dengan pagar besi hitam yang kokoh. Dari luar terlihat megah dan terawat. Banyak orang mengira hidupku pasti nyaman karena tinggal di rumah orang berada. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Rumah itu memang milik keluarga suamiku, tapi pengelolaan keuangannya tidak pernah benar-benar stabil. Sejak ayah mertua meninggal 5 tahun lalu, usaha keluarga yang dikelola Ardi mengalami naik turun yang cukup tajam. Ada masa-masa kami bisa bernafas lega, tapi lebih sering kami harus menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati. Setiap awal bulan, Ardi memberiku uang belanja. Biasanya ia menyerahkannya tanpa banyak bicara. Hanya kalimat singkat. "Ini dulu ya nak, nanti kalau kurang bilang." Aku selalu mengangguk dan tersenyum. Bukan karena jumlahnya besar, tapi karena aku tahu ia sedang berusaha. Masalahnya bukan pada nominal yang kuterima. Masalahnya adalah pada bagaimana uang itu selalu menjadi bahan evaluasi oleh mertuaku. Mertuaku, Bu Sulastri, adalah tipe perempuan yang terbiasa memegang kendali. Sejak muda ia membantu almarhum suaminya membangun usaha keluarga. Ia terbiasa mengatur, mengawasi, dan memastikan semuanya berjalan sesuai versinya, termasuk dapur. Awalnya aku berpikir itu wajar. Aku menantu yang tinggal di rumahnya. Sudah seharusnya aku menghormati aturan beliau. Namun lambat laun, pengawasan itu berubah menjadi penilaian. Setiap kali aku pulang dari pasar, ia akan berdiri di dapur dan memperhatikan isi kantong belanjaanku. "Beli ayam berapa kilo? Kenapa beli yang ini? Di toko sebelah lebih murah. Sayurnya cuma segini, nanti kurang." Nada suaranya tidak selalu tinggi, tapi cukup untuk membuatku merasa seperti anak kecil yang sedang diuji. Aku bukan tipe orang yang boros. Sejak kecil aku diajarkan ibuku untuk mencatat pengeluaran sekecil apapun. Bahkan sampai sekarang aku masih punya buku kecil di laci dapur, berisi rincian belanja harian, beras, minyak, telur, gas, sabun, uang jajan anak, sampai biaya tak terduga.
Aku tahu persis kemana setiap rupiah pergi. Tapi bagi mertuaku, seolah-olah uang belanja itu selalu tidak cukup karena aku tidak pandai mengatur. Padahal harga kebutuhan pokok terus naik. Listrik naik, gas naik, uang sekolah anak naik, dan aku harus memastikan semua tetap berjalan tanpa membuat Ardi merasa terbebani. Beberapa kali aku mencoba menjelaskan dengan halus. Ibu, sekarang harga cabai lagi mahal. Minggu lalu masih segini, sekarang sudah naik 2 kali lipat. Beliau hanya menggeleng pelan. Dulu, waktu saya pegang dapur, uang segitu cukup, bahkan bisa sisa. Kalimat itu seperti jarum kecil yang menusuk pelan tapi berulang. Dulu. Aku bukan hidup di masa dulu. Kondisinya berbeda, kebutuhannya berbeda, tekanannya pun berbeda. Namun setiap kali aku mencoba membela diri, aku merasa seperti sedang melawan orang tua sendiri, dan itu membuatku memilih diam. Diam menjadi kebiasaanku. Setiap awal bulan selalu sama. Ardi menyerahkan amplop, aku mengelola, mertuaku mengawasi. Suatu pagi saat aku sedang menghitung ulang sisa uang minggu kedua, Bu Sulastri masuk ke dapur. "Masih ada sisa?" tanyanya tiba-tiba. "Ada, Bu. Ini untuk belanja sampai akhir minggu." Ia melihat ke arah meja lalu ke arah kulkas. Ia membuka pintu kulkas dan memperhatikan isinya satu persatu. Telur tersisa 6 butir, ayam tinggal 1 potong, sayur sawi sudah hampir habis. "Kok tinggal segini? Baru juga pertengahan bulan." Nada suaranya kali ini lebih tajam. Aku menarik nafas pelan. "Nanti sore saya ke pasar lagi, Bu. Saya sudah atur supaya cukup." Ia mencecakkan lidah. Atur, tapi tetap saja cepat habis. Aku menunduk, tidak menjawab. Di dalam hatiku ada rasa lelah yang mulai menumpuk. Bukan karena mengatur uangnya, aku terbiasa hidup sederhana. Aku tidak keberatan menahan diri, tidak membeli baju baru, tidak nongkrong seperti teman-temanku dulu. Yang melelahkan adalah terus-menerus dianggap tidak mampu. Padahal tidak ada yang tahu, seringkali uang belanja itu sudah kutambah dari tabungan pribadiku. Aku memiliki sedikit tabungan dari sebelum menikah. Dulu aku bekerja di sebuah perusahaan distribusi. Gajiku tidak besar, tapi aku disiplin menabung. Setelah menikah, aku berhenti bekerja atas kesepakatan bersama, karena Ardi ingin aku fokus mengurus rumah dan anak. Tabungan itu tidak pernah kusentuh selama bertahun-tahun, sampai usaha Ardi mulai goyah. Awalnya hanya sekali 2 kali aku mengambil sedikit untuk menutup kekurangan. Lalu semakin sering, sampai akhirnya menjadi kebiasaan tak tertulis. Jika uang belanja kurang, aku menutupinya tanpa berkata apa-apa. Aku tidak ingin Ardi merasa gagal sebagai suami. Tapi ironisnya, justru aku yang dianggap tidak pandai mengelola. Suatu hari saat aku sedang menyusun daftar belanja di buku kecilku, Bu Sulastri duduk di seberang meja. "Kamu tahu tidak, Nak? Jadi ibu rumah tangga itu harus pintar. Uang sedikit pun harus bisa cukup." Aku mengangguk. "Iya, Bu. Jangan sampai anak saya kerja keras, tapi di dapur tidak terkontrol." Kalimat itu membuat tanganku berhenti menulis. Tidak terkontrol. Seolah-olah aku menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak jelas, padahal setiap rupiah sudah kupikirkan berkali-kali sebelum dikeluarkan. Aku ingin menjelaskan, ingin menunjukkan buku catatanku, ingin memperlihatkan rincian pengeluaran yang bahkan lebih detail daripada laporan keuangan kantor. Tapi lagi-lagi, aku menelan semuanya. Karena bagiku jaga suasana rumah lebih penting daripada memenangkan perdebatan kecil. Namun yang tidak kusadari, setiap sindiran kecil itu perlahan menggerus rasa percaya diriku. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apa benar aku kurang pandai? Apa benar aku terlalu boros? Apa benar aku membebani suamiku? Padahal setiap malam aku menghitung ulang sisa uang, memastikan cukup untuk gas, untuk beras, untuk kebutuhan sekolah anak. Bahkan kadang aku sengaja mengurangi laukku sendiri agar cukup untuk semua. Ardi jarang bertanya detail, ia percaya padaku. Dan kepercayaan itu justru membuatku semakin ingin menjaga semuanya tetap baik. Tapi di mata mertuaku, kepercayaan itu seperti tidak berarti. Suatu hari ketika aku meminta tambahan uang karena harus membayar iuran sekolah yang mendadak naik, Ardi terlihat ragu. "Bisa ditunda tidak, Nak?" Aku tahu ia sedang kesulitan. Aku langsung tersenyum. "Tidak apa-apa, nanti aku atur." Dan seperti biasa, aku mengambil dari tabunganku. Tidak ada yang tahu. Tidak Ardi,
tidak mertuaku. Yang mereka lihat hanya uang belanja cepat habis. Seiring waktu, suasana dapur bukan lagi tempat paling nyaman bagiku. Padahal dulu aku sangat menikmati memasak. Aku senang mencoba resep baru, menata meja makan, membuat keluarga berkumpul. Kini setiap suara langkah kaki mendekat ke dapur membuatku waspada. Takut ada pertanyaan, takut ada komentar, takut ada penilaian. Dan yang paling menyakitkan, semua itu terjadi di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Di akhir bulan itu ketika sisa uang tinggal sedikit dan aku kembali menambahkan dari tabunganku, aku menatap buku catatanku lama sekali. Angka-angka itu tidak pernah bohong. Aku tahu aku tidak boros. Aku tahu aku sudah berusaha maksimal. Tapi mungkin suatu hari nanti aku harus berhenti hanya diam. Karena jika aku terus membiarkan diriku dianggap tidak mampu, lama-lama aku sendiri yang akan percaya bahwa aku memang tidak berharga. Dan tanpa kusadari, awal bulan berikutnya akan menjadi titik awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar uang belanja. Hari itu adalah hari Minggu terakhir di bulan itu. Hari arisan keluarga besar pihak suamiku. Sejak pagi rumah sudah sibuk. Kursi plastik tambahan dikeluarkan dari gudang, taplak meja diganti, dan dapur menjadi pusat aktivitas. Sebagai menantu yang tinggal serumah, otomatis aku yang paling banyak bergerak. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Pukul 5 pagi aku sudah di dapur, merebus ayam untuk opor, menggoreng bawang, menyiapkan sambal, dan memastikan kue-kue tersusun rapi di nampan. Di sela-sela itu, aku juga menyapu ruang tamu dan membantu anakku bersiap. Semua kulakukan tanpa mengeluh. Namun ada satu hal yang menggangguku sejak pagi. Komentar mertuaku tentang pengeluaran acara. "Jangan terlalu banyak beli ini itu," katanya ketika melihat daftar belanjaku sehari sebelumnya. "Arisan cuma sebentar, tidak usah berlebihan." Padahal daftar itu sudah sangat sederhana, tidak ada menu mewah. Semua kupilih yang terjangkau, tapi tetap layak disajikan. Aku hanya mengangguk waktu itu, seperti biasa. Menjelang siang satu persatu keluarga datang. Ipar-ipar perempuan duduk berjejer di ruang tamu. Beberapa sepupu suamiku bercakap-cakap sambil tertawa. Suasananya ramai. Aku mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu, membawa minuman, mengisi ulang gelas, memastikan camilan tidak habis. Dari dapur, aku bisa mendengar percakapan mereka. "Sekarang harga-harga mahal ya," kata salah satu iparku. "Iya, apalagi beras, naik terus." Percakapan itu awalnya biasa saja, sampai tiba-tiba mertuaku ikut menyelah. "Makanya itu, jadi ibu rumah tangga harus pintar atur uang, jangan sedikit-sedikit bilang kurang." Suasana sedikit berubah. Ada nada tertentu dalam kalimatnya. Aku masih di dapur waktu itu, tapi aku tahu arah pembicaraan itu mengarah padaku. Sekarang ini uang belanja sudah saya bilang cukup, tapi tetap saja selalu terasa kurang. Beberapa pasang mata mulai melirik ke arah dapur. Dadaku terasa sesak. Aku tahu seharusnya aku tetap fokus pada pekerjaanku, tapi setiap kata itu terdengar jelas, seolah-olah memang sengaja diucapkan agar ku dengar. Salah satu iparku bertanya, mungkin dengan nada bercanda, "Memangnya susah ya sekarang atur uang?" Aku menjawab pelan, "Harga-harga memang lagi naik, Mbak, jadi harus benar-benar dihitung." Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, mertuaku memotong. "Ya kalau pintar tetap bisa cukup, jangan sampai anak laki-laki kerja keras tapi di rumah boros." Kata boros itu diucapkan dengan jelas. Sunyi sesaat. Aku bisa merasakan mata mereka tertuju padaku. Ada yang terlihat iba, ada juga yang penasaran, ada juga yang hanya ingin tahu drama apa yang sedang terjadi. Aku melirik ke arah Ardi. Ia duduk tidak jauh dariku, memegang ponselnya. Wajahnya datar, tidak membela, tidak juga menguatkan. Ia seperti berharap situasi ini cepat berlalu tanpa harus campur tangan. Dan mungkin itu yang paling menyakitkan. Aku tidak pernah menuntut ia memarahi ibunya. Aku hanya ingin satu kalimat sederhana. Ratna sudah mengatur dengan baik. Tapi kalimat itu tidak pernah keluar. Sekarang ini banyak perempuan tidak tahu cara hemat. Uang belanja dipakai macam-macam, akhirnya minta tambah.
Tanganku mulai bergemetar di pangkuan. Padahal selama ini justru aku yang menambah. Namun tentu saja, aku tidak bisa mengatakan itu di depan semua orang. Itu berarti membuka aib suamiku, dan aku tidak ingin memalukannya. Salah satu iparku mencoba mencairkan suasana. "Ah, mungkin memang lagi berat saja sekarang, Bu." Namun mertuaku belum selesai. "Berat itu biasa, tapi kalau tidak pandai mengatur ya susah." Aku menunduk, menghitung nafas. 1, 2, 3. Dalam hati ada dua suara yang saling bertarung. Yang pertama berkata, "Diam saja, ini akan selesai." Yang kedua berkata, "Sampai kapan kamu membiarkan dirimu dipermalukan?" Tapi aku tetap memilih suara pertama. Aku berdiri perlahan. "Saya ke dapur dulu ya, Bu, takut opornya gosong." Aku melangkah cepat sebelum air mata jatuh di depan mereka. Di dapur, aku memegang pinggiran meja untuk menahan diri. Suara tala dari ruang tamu terdengar samar. Entah mereka masih membicarakanku atau sudah beralih topik. Yang jelas, perasaanku sudah terlanjur terluka. Aku melihat panci di atas kompor. Uap panas naik perlahan, seperti emosiku yang juga mulai mendidih. Kenapa setiap persoalan harus diumbar? Kenapa uang belanja selalu menjadi bahan pembuktian bahwa aku tidak cukup baik? Padahal tidak ada yang tahu berapa kali aku menahan diri untuk tidak membeli sesuatu yang kuinginkan. Tidak ada yang tahu berapa kali aku menghitung uang receh untuk memastikan cukup sampai akhir bulan. Setelah acara makan siang selesai, arisan dimulai. Aku duduk di belakang, tidak banyak bicara. Tapi luka itu sudah terlanjur mengendap. Sore harinya setelah tamu pulang dan rumah kembali sepi, aku membereskan sisa piring sendirian. Ardi masuk ke dapur. "Tadi ibu cuma bercanda," katanya singkat. Aku berhenti, mencuci. "Menurut Mas itu bercanda?" tanyaku pelan. "Ya, mungkin ibu cuma khawatir." Aku tersenyum tipis. "Aku juga khawatir." "Khawatir apa?" "Khawatir kalau suatu hari aku benar-benar tidak sanggup lagi diam." Ardi menatapku, tapi tidak menjawab. Hari itu menjadi titik pertama di mana aku benar-benar merasa sendirian di tengah keluarga sendiri. Bukan karena uangnya, bukan karena arisannya, tapi karena harga diriku dibicarakan seolah-olah aku tidak ada di sana. Dan aku mulai menyadari satu hal. Selama aku terus memilih diam demi menjaga keharmonisan, orang lain mungkin akan terus merasa berhak menilai tanpa tahu kenyataannya. Aku masih belum tahu akhir dari semua ini. Tapi satu hal pasti. Apa yang terjadi hari itu di ruang tamu, di depan keluarga besar, meninggalkan bekas yang tidak mudah hilang. Dan tanpa kusadari, itu adalah awal dari keberanianku yang perlahan mulai tumbuh. Malam setelah arisan itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Padahal tidak ada yang berubah secara fisik. Kursi sudah kembali tersusun rapi. Meja makan bersih. Dapur kembali seperti semula. Namun suasana di dalam dadaku berbeda. Aku duduk di tepi ranjang, memegang buku tabunganku yang sudah mulai lusuh di bagian sudutnya. Buku itu seperti saksi bisu perjalanan rumah tanggaku. Halaman demi halaman berisi angka yang tak pernah diketahui siapapun di rumah ini. Jika saja mereka tahu. Semua bermula 2 tahun lalu, ketika usaha distribusi bahan bangunan milik Ardi mulai goyah. Pandemi membuat banyak proyek tertunda. Pembayaran dari klien tersendat, barang menumpuk di gudang, tapi uang yang masuk tidak sebanding dengan yang keluar. Awalnya Ardi masih terlihat optimis. "Ini cuma sementara, Nak, nanti juga stabil lagi," katanya waktu itu. Aku mengangguk, berusaha percaya. Namun bulan demi bulan berlalu dan arus kas usaha semakin serat. Beberapa karyawan terpaksa dirumahkan, ada utang dagang yang harus segera dibayar. Dan di saat yang sama, kebutuhan rumah tangga tetap berjalan seperti biasa. Aku masih ingat malam pertama Ardi mengaku bahwa ia kesulitan membayar cicilan. Waktu itu sudah lewat tengah malam, lampu kamar hanya menyala redup. "Nak," suaranya pelan. "Kalau misalnya bulan ini agak ketat, kamu bisa atur kan?" Aku langsung tahu maksudnya. "Bisa, Mas," jawabku tanpa bertanya lebih jauh.
Tapi beberapa hari kemudian, aku mendengar percakapannya di telepon dengan salah satu pemasok. Nada suaranya tegang. Ia meminta waktu tambahan untuk membayar. Saat itulah aku membuka kembali rekening tabunganku. Tabungan itu bukan jumlah fantastis. Hasil bekerja selama 7 tahun sebelum menikah. Aku dulu bekerja di perusahaan distribusi alat kesehatan. Gajinya cukup untuk hidup sederhana dan menyisihkan sedikit demi sedikit. Dulu aku membayangkan tabungan itu untuk hal-hal menyenangkan. Mungkin membuka usaha kecil sendiri atau untuk dana darurat anak. Tak pernah terbayang akan kugunakan untuk menutup lubang yang bahkan tidak pernah kuperlihatkan ke siapapun. Awalnya aku hanya mentransfer sebagian kecil ke rekening Ardi dengan alasan buat tambahan belanja. Ia tidak banyak bertanya. Lalu kebutuhan semakin besar. Suatu sore, Ardi pulang dengan wajah pucat. Supplier minta pembayaran minggu ini, kalau tidak pengiriman berikutnya ditahan. Aku melihatnya duduk lama di kursi ruang tamu, menatap kosong. Aku masuk ke kamar, membuka lemari, mengambil buku tabungan, lalu kembali menghampirinya. "Mas," kataku pelan, "aku masih punya sedikit tabungan, pakai dulu saja." Ia langsung menggeleng. "Jangan nak, itu uang kamu." "Uang kita," koreksiku. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya menerima. Sejak saat itu, batas antara uangku dan uangnya semakin tipis, hampir hilang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Mertuaku tidak pernah tahu. Di matanya Ardi tetaplah tulang punggung utama yang bekerja keras, sementara aku hanya ibu rumah tangga yang mengelola dapur. Padahal di balik itu, aku mulai ikut menopang dari sisi yang tak terlihat. Bukan hanya untuk usaha. Untuk rumah pun sama. Ketika listrik 2 bulan hampir diputus karena keterlambatan pembayaran, aku yang membayarnya diam-diam. Ketika uang sekolah anak harus dilunasi sebelum ujian, aku ambil lagi dari tabungan. Dan setiap kali mertuaku berkata, "Uang belanja cepat sekali habis," aku hanya bisa tersenyum. Andai beliau tahu, uang belanja itu seringkali bukan hanya dari Ardi. Aku tidak pernah berniat menyimpan rahasia untuk menyudutkan siapapun. Justru sebaliknya, aku ingin melindungi harga diri suamiku. Aku tahu sebagai laki-laki, beban menjadi pencari nafkah utama itu berat, apalagi jika tinggal serumah dengan ibunya yang selalu memantau. Jika sampai beliau tahu bahwa aku ikut menanggung cicilan dan utang usaha, mungkin Ardi akan merasa dipermalukan. Dan aku tidak ingin itu terjadi. Tapi semakin lama aku menyimpan semuanya sendiri, semakin besar beban yang kurasakan. Ada malam-malam di mana aku duduk sendirian di dapur setelah semua tertidur, menghitung pengeluaran di buku kecilku sambil menahan air mata. Bukan karena menyesal membantu, tapi karena merasa tidak dihargai. Ironis sekali, aku membantu agar rumah ini tetap berdiri, tapi justru dianggap tidak mampu mengatur. Suatu hari saat membersihkan lemari pakaian, mertuaku menemukan envelope bank milikku yang terjatuh dari laci. "Apa ini?" Aku langsung mengambilnya. "Oh, itu tabungan lama, Bu." Beliau mengangguk, tapi tatapannya seolah menilai. "Masih ada tabungan, baguslah, jangan sampai uang habis tidak jelas." Kalimat itu terdengar biasa, tapi bagiku itu seperti sindiran lain yang tidak pernah tahu seluruh cerita. Jika saja beliau tahu berapa banyak dari tabungan itu yang sudah berpindah tangan. Aku mulai menyadari bahwa rahasia ini bukan hanya soal uang, ini soal posisi. Di rumah ini, aku tetap dipandang sebagai pihak yang menerima, padahal kenyataannya aku juga memberi. Namun memberi dalam diam membuatku seperti bayangan, ada tapi tidak terlihat. Beberapa kali aku ingin berbicara pada Ardi. "Mas, mungkin ibu perlu tahu kondisi sebenarnya," kataku suatu malam. Ia langsung terlihat tegang. "Tidak usah nak, nanti ibu kepikiran." Aku tahu maksudnya. Ia tidak ingin ibunya cemas. Tidak ingin terlihat gagal. Akhirnya aku kembali mengalah. Tapi setelah kejadian di arisan itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku mulai bertanya, apakah menjaga perasaan orang lain harus selalu berarti mengorbankan harga diri sendiri? Apakah benar kebaikan harus selalu dilakukan dalam sunyi, bahkan jika sunyi itu menyakitkan? Aku membuka kembali semua bukti transfer di ponselku. Nominalnya tidak kecil jika dijumlahkan. Ada cicilan yang kubayar penuh, ada utang usaha yang kulunasi sebagian,
Ada biaya rumah yang kututup tanpa pernah diumumkan. Semua itu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tidak selemah yang mereka kira. Bahwa aku bukan perempuan yang hanya menghabiskan, bahwa aku adalah bagian dari fondasi rumah ini. Dan semakin hari, aku merasa rahasia ini seperti bom waktu, bukan karena ingin meledak, tapi karena jika terus dipendam, aku akan hancur perlahan. Aku masih belum tahu kapan waktunya berbicara. Namun satu hal pasti, kebenaran itu ada, tersimpan rapi dalam map coklat di lemari bersama buku tabungan dan lembar bukti transfer. Dan mungkin suatu hari nanti, ketika harga diriku benar-benar diinjak terlalu jauh, aku tidak akan lagi memilih diam. Karena kebenaran yang tak pernah mereka ketahui itu, sesungguhnya adalah alasan mengapa rumah ini masih berdiri kokoh. Pagi itu dimulai seperti biasa. Matahari belum tinggi ketika aku sudah berdiri di dapur, memotong bawang dan menanak nasi. Suara sendok beradu dengan wajan terdengar pelan, bercampur dengan bunyi air mendidih. Rumah masih setengah terlelap, hanya aku yang bergerak lebih dulu. Aku mencoba mengusir sisa-sisa perasaan tidak nyaman sejak acara arisan kemarin. Kupikir semuanya sudah lewat. Kupikir sindiran itu hanya sesaat. Ternyata aku salah. Sekitar pukul 8 pagi, setelah Ardi berangkat keluar kota untuk urusan usaha, mertuaku masuk ke dapur. Langkahnya mantap, seperti biasa. Ia tidak langsung berbicara. Ia membuka kulkas. Satu persatu isi kulkas diperiksa. Telur, tahu, sisa sayur bayam semalam, ayam yang sudah kupotong untuk makan siang. "Kok cuma begini?" katanya tiba-tiba. Aku menoleh pelan. "Nanti siang saya belanja lagi, Bu. Ini memang sengaja disisakan sedikit supaya segar." Ia menutup pintu kulkas dengan suara lebih keras dari biasanya. Setiap saya lihat selalu saja seperti ini. Baru pertengahan bulan sudah tipis. Nada suaranya kali ini tidak lagi seperti sindiran halus. Ada tekanan yang jelas. Aku mencoba tetap tenang. "Uangnya memang saya bagi per minggu, Bu. Jadi tidak belanja banyak sekaligus." Ia mendesah. "Kamu ini kenapa sih? Tidak pernah bisa bikin cukup? Uang belanja itu bukan sedikit." Kalimat itu membuat dadaku mengencang. Bukan sedikit. Jika beliau tahu berapa sebenarnya yang sering kutambahkan. Tapi memang harga sekarang, aku mencoba menjelaskan. Belum selesai aku bicara, ia memotong. "Jangan salahkan harga terus. Perempuan kalau pintar, uang sedikit pun bisa jadi banyak." Aku terdiam. Di dalam kepalaku, banyak kalimat ingin keluar. Tentang kenaikan harga minyak, tentang uang sekolah anak, tentang cicilan yang sempat terlambat, tentang tambahan yang kuberikan dari tabunganku. Tapi lidahku terasa berat. Mertuaku lalu duduk di kursi dapur, menatapku dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu tahu tidak, Nah?" katanya dengan nada lebih pelan tapi jauh lebih tajam. "Menjadi menantu itu harus bisa jaga nama baik keluarga." Aku berhenti mengaduk sayur. "Maksud Ibu?" "Kalau tiap bulan uang terasa kurang, orang bisa berpikir anak saya tidak cukup memberi. Itu mempermalukan." Kalimat itu membuat dadaku terpaku. Jadi ini bukan lagi soal pengelolaan. Ini soal gengsi. Aku menatap wajan di depanku, mencoba menenangkan diri. "Saya tidak pernah bilang kurang ke siapapun, Bu. Tapi faktanya selalu terasa sempit. Jangan sampai nanti orang luar tahu." Aku hampir tertawa pahit. Orang luar yang memperbincangkan ini justru terjadi di dalam rumah. Beberapa menit kemudian situasi semakin memburuk. Beliau berdiri dan membuka laci tempat aku menyimpan buku catatan belanja. Tanpa izin, ia membukanya dan membalik halaman-halamannya. "Apa ini?" "Itu catatan pengeluaran saya, Bu." Ia membaca sekilas. "Kenapa sabun segini? Kenapa beli ini? Kenapa harus ada uang jajan tambahan?" Setiap kenapa seperti pukulan kecil yang bertubi-tubi. "Saya catat supaya jelas, Bu, jadi tahu kemana uangnya." Beliau menutup buku itu dan meletakkannya di meja dengan suara keras. Catatan saja pintar, tapi tetap saja tidak cukup. Aku merasakan panas di belakang mataku. Aku bukan tidak bisa menerima kritik, tapi yang menyakitkan adalah tuduhan tersirat bahwa aku ceroboh, bahwa aku tidak bertanggung jawab,
bahwa aku menyia-nyiakan kerja keras suamiku. Padahal setiap rupiah yang keluar sudah kufikirkan berkali-kali. Beliau melanjutkan kali ini lebih keras. Kalau memang tidak sanggup mengatur uang, bilang saja, jangan bikin anak saya sengsara. Kalimat itu membuat dunia seolah berhenti sesaat. Bikin anak saya sengsara. Aku perlahan meletakkan spatula. Tanganku mulai gemetar. Selama ini aku justru berusaha agar Ardi tidak merasa sengsara. Aku menutup kekurangan, membayar yang belum terbayar, mengorbankan keinginanku sendiri. Dan kini, aku ditudih membuatnya menderita. Aku menatap beliau untuk pertama kalinya dengan pandangan yang tidak sepenuhnya tunduk. Selama ini saya berusaha, Bu. Berusaha saja tidak cukup kalau hasilnya tetap begini. Aku ingin bertanya, begini yang bagaimana? Rumah bersih, makan 3 kali sehari, anak sekolah lancar, tidak ada utang yang dikejar-kejar ke pintu. Begini yang kurang di mana? Tapi aku tidak ingin perdebatan semakin panjang. Beliau lalu berkata kalimat yang benar-benar mematahkan sesuatu dalam diriku. Perempuan itu nilainya di rumah tangga salah satunya dengan cara dia mengatur uang. Kalau itu saja tidak bisa, apalagi yang bisa dibanggakan? Aku menelan ludah. Nilai. Seolah-olah seluruh keberadaanku di rumah ini direduksi hanya menjadi angka-angka di amplop belanja. Bagaimana dengan kesetiaan? Bagaimana dengan pengorbanan? Bagaimana dengan dukungan yang kuberikan saat usaha Ardi jatuh? Apakah itu tidak punya nilai? Aku merasa seperti sedang diadili tanpa diberi kesempatan membela diri. Beberapa saat kemudian, beliau keluar dari dapur dengan wajah kesal. Aku berdiri sendirian di sana. Suara kompor masih menyala, sayur hampir gosong, tapi pikiranku jauh lebih panas daripada api itu. Aku mematikan kompor, lalu bersandar pada meja. Air mata akhirnya jatuh. Bukan air mata lemah, tapi air mata lelah. Lelah karena terus dianggap kurang. Lelah karena terus menahan diri. Lelah karena kebaikan yang kulakukan justru membuatku terlihat seperti beban. Malamnya ketika Ardi pulang, aku mencoba berbicara. Tadi ibu marah lagi soal uang belanja. Aku katakan pelan. Ia menghela nafas. Ibu memang begitu, Nah. Kamu tahu sendiri. Tapi kali ini beliau bilang aku bikin mas sengsara. Ardi terdiam cukup lama. Mungkin ibu cuma emosi. Mungkin, jawabku lirih. Tapi kata-kata tetaplah kata-kata. Ia tidak membantah, tapi juga tidak membelaku. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang menyakitkan. Selama ini, aku sendirian menghadapi tuduhan itu. Aku tidak menyalahkan Ardi sepenuhnya. Aku tahu ia terjepit di antara dua peran, anak dan suami. Tapi tetap saja, sebagai istri aku berharap sedikit keberpihakan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku membuka kembali map coklat di lemari. Semua bukti transfer tersimpan rapi. Aku menatap angka-angka itu lama sekali. Totalnya tidak kecil. Jika saja aku menunjukkan ini, mungkin semua tuduhan akan berhenti. Tapi apakah dengan begitu masalah selesai? Atau justru membuka luka baru? Aku menutup kembali map itu. Namun kali ini, perasaanku berbeda. Jika sebelumnya aku menyimpan semuanya karena ingin melindungi, sekarang ada alasan lain yang mulai tumbuh. Aku perlu melindungi diriku sendiri. Karena jika aku terus membiarkan diriku dinilai rendah tanpa pernah menunjukkan kebenaran, lama-lama aku akan percaya bahwa aku tidak cukup. Dan untuk pertama kalinya setelah tuduhan pagi itu, aku mulai merasa bahwa diam bukan lagi pilihan yang sehat. Mungkin waktu untuk berbicara sudah semakin dekat. Sejak pagi itu, sejak kalimat "jangan bikin anak saya sengsara" terucap dengan begitu mudahnya, ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, bukan juga keinginan untuk membalas. Tapi semacam kesadaran pelan, bahwa selama ini aku terlalu lama berdiri dalam bayangan. Rahasia yang kusimpan bukan lagi sekadar bentuk perlindungan untuk suamiku. Ia sudah berubah menjadi beban yang menggerogoti harga diriku sendiri. Malam itu, setelah semua tertidur, aku kembali duduk di lantai kamar dengan map coklat di pangkuanku. Lampu kamar sengaja kupadamkan, hanya menyisakan cahaya kecil dari lampu tidur. Aku membuka satu persatu lembar bukti transfer. Ada transfer pertama. Jumlahnya tidak terlalu besar.
Tanggalnya 2 tahun lalu. Catatan kecil di bawahnya. Tambahan bayar supplier. Aku masih ingat betul hari itu. Ardi pulang dengan wajah kusut. Ia mencoba terlihat biasa, tapi aku tahu ia sedang panik. Tagihan jatuh tempo, dan klien belum membayar. Aku usahakan dulu dari yang lain, katanya waktu itu. Aku tahu maksudnya yang lain adalah meminjam. Malamnya, aku diam-diam membuka rekeningku dan mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya. Keesokan paginya, ia hanya berkata, "Makasih ya nak, nanti aku ganti." Aku mengangguk. Sampai hari ini ia belum pernah mengganti, dan aku tidak pernah menagih. Lembar berikutnya, transfer lebih besar. Itu saat cicilan mobil hampir menunggak 2 bulan. Ardi tidak bercerita secara detail, tapi aku melihat pesan penagihan di ponselnya ketika ia mandi. Nada pesannya tegas. Aku tidak ingin ia merasa gagal, jadi aku melunasinya. Diam-diam, tidak ada yang tahu. Lembar berikutnya, pembayaran listrik yang hampir diputus. Lembar lain, uang sekolah anak yang harus dibayar sebelum ujian semester. Lembar lain lagi, pelunasan sebagian utang usaha kepada rekan bisnisnya. Semakin lama aku membuka bukti-bukti itu, semakin terasa betapa banyak yang telah kulakukan tanpa pernah terucap. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena aku percaya rumah tangga bukan soal siapa lebih besar perannya. Kami adalah tim. Namun tim yang baik seharusnya juga saling melindungi. Dan dalam kasus ini, hanya aku yang melindungi. Suatu sore beberapa minggu sebelum arisan itu, Ardi pernah berkata dengan nada berat, "Nak, kalau nanti ibu tanya soal uang, kamu jangan bilang macam-macam ya." Maksudnya? Ya, jangan bilang soal tabungan kamu. Aku menatapnya. Ia tidak berani menatap balik. Jadi selama ini bukan hanya aku yang memilih diam. Ardi juga memilih menyembunyikan. Bedanya, ia menyembunyikan demi gengsi. Aku menyembunyikan demi menjaga. Sejak percakapan itu, aku benar-benar merasa sendirian memikul 2 beban sekaligus. Beban keuangan dan beban rahasia. Aku mulai lebih berhati-hati. Jika mentransfer uang, aku memastikan tidak ada notifikasi yang muncul saat mertuaku ada di dekatnya. Jika membayar sesuatu, aku menyimpan struknya rapi-rapi di map coklat itu. Map itu bukan lagi sekadar kertas. Ia menjadi simbol kebenaran yang tertahan. Hari demi hari, rahasia itu semakin berat. Apalagi ketika sindiran tentang uang belanja semakin sering terdengar. Aku ingin sekali berkata, uang itu bahkan sudah kutambah. Tapi setiap kali melihat wajah Ardi yang lelah, aku menahan diri. Sampai suatu malam, ketika aku duduk sendirian di dapur, aku mulai menghitung total semua yang sudah kukeluarkan selama 2 tahun terakhir. Tanganku gemetar saat menjumlahkannya. Angkanya jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Jika uang itu masih ada di rekeningku, mungkin aku sudah bisa membuka usaha kecil, atau setidaknya punya pegangan jika sesuatu terjadi. Namun kini, hampir habis. Aku tidak menyesal membantu. Yang membuatku sakit adalah kenyataan bahwa bantuan itu tidak mengubah pandangan mertuaku. Di matanya, aku tetap menantu yang tidak bisa mengatur uang. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah pengorbanan yang tidak pernah terlihat memang tidak punya nilai? Beberapa hari setelah tuduhan di dapur itu, mertuaku kembali berbicara soal uang belanja di depan Ardi. Kamu harus lebih tegas sama istrimu. Uang jangan sampai bocor terus. Aku sedang berada di ruang makan, pura-pura tidak mendengar. Ardi hanya menjawab pelan. Iya, Bu. Jawaban itu seperti palu kecil yang mengetuk-ngetuk kesabaranku. Aku ingin berteriak. Uang bocor? Yang bocor itu justru tabunganku. Malamnya, aku mencoba bicara lagi dengan Ardi. Mas, sampai kapan kita sembunyikan ini? Ia terlihat tidak nyaman. Sembunyikan apa? Semua yang sudah kubantu. Ia menghela panjang nafas.
Nak, aku tahu kamu capek. Tapi kalau ibu tahu, beliau bisa salah paham. Salah paham yang bagaimana? Nanti beliau merasa aku tidak becus. Aku tersenyum pahit. Lalu aku? Aku terlihat seperti apa sekarang? Ardi terdiam. Ia tidak punya jawaban. Dan mungkin itulah yang paling menyakitkan. Aku tidak meminta ia mengumumkan ke dunia bahwa aku membantu. Aku hanya ingin tidak lagi dipermalukan atas sesuatu yang bahkan bukan kesalahanku. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku memutuskan satu hal dalam hati. Jika suatu hari tuduhan itu melewati batas, aku tidak lagi akan menahan diri. Bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk membela diriku sendiri. Rahasia yang selama ini kusimpan, perlahan berubah menjadi keberanian yang menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke permukaan. Aku kembali menatap map coklat itu. Aku membayangkan suatu hari meletakkannya di atas meja ruang tamu, di depan Ardi dan mertuaku. Membuka satu persatu lembarannya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan air mata, tapi dengan tenang. Aku tidak pernah membebani rumah ini. Begitu mungkin aku akan berkata. Malam itu, aku menyimpan kembali map coklat itu. Tapi kali ini bukan sebagai rahasia yang ingin selamanya tersembunyi, melainkan sebagai bukti. Bukti bahwa aku bukan perempuan yang hanya menerima. Bukti bahwa aku ikut menopang. Dan jika suatu hari aku harus memilih antara menjaga gengsi orang lain atau menjaga harga diriku sendiri, mungkin aku sudah tahu jawaban mana yang akan kupilih. Karena rahasia yang selama ini kusimpan, perlahan berubah menjadi keberanian yang menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke permukaan. Pagi itu, langit terlihat mendung sejak subuh. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Entah hanya perasaanku, atau memang suasana rumah sedang memantulkan kegelisahan yang sama. Aku bangun lebih awal. Bukan karena banyak pekerjaan, tapi karena semalaman aku hampir tidak tidur. Kalimat-kalimat mertuaku beberapa hari terakhir terus terngiang di kepala. Jangan bikin anak saya sengsara. Kalau tidak sanggup mengatur uang, bilang saja. Perempuan itu nilainya dari cara dia mengatur. Semua seperti rekaman yang diputar berulang-ulang. Aku masuk ke dapur dengan langkah pelan. Menanak nasi, menggoreng telur, menyeduh teh. Rutinitas yang biasanya terasa otomatis, hari itu terasa berat. Ardi duduk di ruang tamu membaca pesan di ponselnya. Wajahnya tampak tegang. "Mas, ada apa?" tanyaku pelan. "Supplier nagih lagi. Pembayaran kemarin belum lunas," jawabnya singkat. Aku mengangguk. Aku sudah menduga. Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku hanya berkata, "Nanti kita pikirkan." Belum sempat percakapan itu berlanjut, mertuaku keluar dari kamar. Beliau duduk di kursi ruang makan. Matanya langsung mengarah ke meja. "Cuma telur?" tanyanya. "Siang nanti ada ayam, Bu. Ini sarapan saja," jawabku hati-hati. Beliau tidak langsung membalas, tapi raut wajahnya sudah menunjukkan ketidakpuasan. Setelah Ardi berangkat, suasana rumah berubah sunyi. Hanya ada aku dan mertuaku. Sekitar pukul 10 pagi, beliau masuk ke dapur. Aku sedang mencuci piring. Ia membuka lemari bahan makanan, lalu membuka kulkas. Suara pintu kulkas ditutup agak keras. "Kamu ini bagaimana sih?" Suaranya tiba-tiba meninggi. Aku menoleh perlahan. "Kenapa, Bu?" "Minyak tinggal segini. Gula hampir habis. Beras tinggal setengah karung. Uang belanja kemarin kemana saja?" Nada suaranya jauh lebih keras dibanding hari-hari sebelumnya. Aku mencoba tetap tenang. "Memang jadwalnya belanja besok, Bu. Saya sudah atur supaya cukup." "Cukup? Ini kamu bilang cukup." Ia menunjuk rak dengan ekspresi marah. "Setiap saya cek, selalu saja tipis. Kamu pikir saya tidak tahu?" Aku menarik nafas dalam. "Ibu mau saya jelaskan rincian pengeluarannya?" Beliau tertawa sinis. "Rincian lagi, catatan lagi. Yang saya lihat cuma hasilnya." Suasana dapur terasa semakin panas.
Aku merasakan sesuatu dalam diriku yang selama ini tertekan, mulai bergerak. "Ibu," kataku pelan, berusaha menjaga nada suara. "Selama ini saya berusaha. Berusaha saja tidak cukup kalau tidak ada hasilnya." Potongnya cepat. Ia melanjutkan, kali ini dengan nada yang benar-benar menusuk. "Kalau memang tidak mampu, jangan sok bisa. Jangan sampai anak saya capek kerja, tapi kamu tidak tahu diri." Tidak tahu diri. Kalimat itu seperti palu besar yang memukul tepat di titik kesabaranku. Tanganku yang memegang piring terasa dingin. Aku bisa saja kembali diam, seperti biasa, membiarkan badai itu lewat. Tapi hari itu berbeda. Hari itu aku sudah terlalu lelah untuk terus dianggap bersalah atas sesuatu yang bukan sepenuhnya kesalahanku. Aku meletakkan piring perlahan, mengeringkan tangan dengan lap dapur, lalu berbalik menghadap beliau. "Ibu," ucapku, pertama kalinya dengan suara yang benar-benar tegas namun tetap tenang. "Boleh saya bicara sebentar?" Beliau tampak sedikit terkejut, mungkin karena aku tidak biasanya menjawab dengan nada seperti itu. "Apalagi yang mau dibicarakan?" "Saya hanya ingin menjelaskan, supaya tidak salah paham." Beliau menyilangkan tangan di dada. "Ya sudah, jelaskan." Jantungku berdegup keras, tapi kali ini aku tidak ingin mundur. "Sebelum itu," kataku pelan, "tolong panggil Mas Ardi dulu. Saya ingin bicara di depan beliau juga." Beliau menatapku tajam. "Untuk apa? Kamu tidak percaya saya?" "Saya hanya ingin semuanya jelas," jawabku tanpa menaikkan suara. Beberapa menit kemudian Ardi kembali dari luar. Ia ternyata belum benar-benar pergi jauh karena ada dokumen yang tertinggal. Wajahnya tampak bingung melihat suasana tegang di dapur. "Ada apa?" tanyanya. Aku menatapnya, lalu menatap mertuaku. "Mas, Ibu ingin tahu kenapa uang belanja selalu terasa kurang?" Ardi terdiam. Mertuaku langsung menyela. "Bukan ingin tahu lagi, saya sudah lama lihat. Uangnya tidak pernah cukup." Aku menelan ludah. Inilah momen yang selama ini aku tunda. Inilah titik di mana aku harus memilih, diam lagi atau berdiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku melangkah ke kamar. Tanganku gemetar saat membuka lemari. Map coklat itu masih di tempatnya. Aku memegangnya erat-erat. Selama 2 tahun, map ini hanya menjadi saksi diam. Hari ini mungkin ia akan berbicara. Aku kembali ke dapur dengan langkah pelan namun mantap. Ardi dan mertuaku berdiri di sana, menungguku dengan wajah tegang. Aku meletakkan map itu di atas meja makan. "Apa itu?" tanya mertuaku. Aku membuka map tersebut perlahan, mengeluarkan beberapa lembar bukti transfer dan meletakkannya satu persatu di meja. Suasana mendadak hening. "Ini cicilan mobil yang sempat menunggak," kataku pelan. "Ini pembayaran listrik 2 bulan lalu. Ini pelunasan utang supplier. Dan ini tambahan uang belanja beberapa bulan terakhir." Ardi menatap kertas-kertas itu dengan wajah pucat. "Ini kamu yang bayar?" Suaranya bergetar. Aku mengangguk. "Saya tidak pernah mempermasalahkan uang, Bu. Saya hanya ingin Mas tidak terlihat kesulitan." Mertuaku tidak langsung menjawab. Tatapannya berpindah dari kertas ke wajahku, lalu ke Ardi. "Saya tidak pernah bilang uang belanja kurang ke siapapun," kataku lagi. "Justru saya yang menambah jika memang tidak cukup." Ruangan terasa begitu sunyi, hingga suara detak jam terdengar jelas. Ardi terduduk di kursi. "Kamu kenapa tidak bilang dari dulu?" tanyanya lirih. Saya tersenyum tipis. "Karena saya tidak ingin mempermalukan emas." Mertuaku tampak kehilangan kata-kata. Untuk pertama kalinya, tidak ada sanggahan, tidak ada sindiran. Hanya keheningan yang berat. Dadaku terasa lega sekaligus bergetar. Saya tidak berteriak, tidak menangis, tidak menyalahkan. Saya hanya menunjukkan fakta. Dan dalam momen tak terduga itu, untuk pertama kalinya, aku merasa berdiri sejajar. Bukan sebagai menantu yang dinilai, bukan sebagai perempuan yang dituduh,
tapi sebagai seseorang yang punya kontribusi nyata. Keheningan itu bukan lagi menakutkan. Ia terasa seperti awal dari perubahan. Dan aku tahu, setelah hari ini, tidak akan ada lagi yang sama. Kertas-kertas itu terhampar di atas meja makan, seperti potongan-potongan kebenaran yang selama ini terkunci rapat. Tidak ada suara selain detak jam dinding dan napas yang terasa berat di antara kami bertiga. Ardi masih duduk. Tatapannya tidak lepas dari lembar bukti transfer di depannya. Tangannya gemetar saat mengambil salah satu kertas. Ini tanggalnya 2 tahun lalu, gumamnya pelan. Aku mengangguk. Iya, Mas. Mertuaku berdiri kaku. Wajahnya yang biasanya tegas kini terlihat berbeda. Bukan marah, bukan juga lembut. Lebih seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Semua ini kamu yang bayar? Tanyanya akhirnya, suaranya tidak setajam biasanya. Iya, Bu. Kenapa? Pertanyaannya singkat, tapi syarat makna. Aku menarik napas panjang. Karena waktu itu memang perlu dibayar. Ardi menatapku. Tapi, kenapa kamu tidak pernah bilang totalnya sebesar ini? Aku tersenyum tipis. Karena buatku bukan soal totalnya. Suasana masih tegang. Tapi kini bukan tegang karena amarah, melainkan karena kesadaran yang mulai muncul. Aku melanjutkan, tetap dengan ada tenang. Waktu cicilan hampir menunggak, Mas bilang mau cari pinjaman. Saya tidak mau Mas berutang lagi. Jadi saya pakai tabungan saya. Aku menunjuk kertas berikutnya. Waktu listrik hampir diputus, saya yang bayar. Waktu supplier menahan barang, saya bantu lunasi sebagian. Setiap kalimat yang keluar terasa seperti beban yang terangkat sedikit demi sedikit dari dadaku. Ardi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kenapa kamu tanggung sendiri semua ini? Suaranya serak. Karena saya istri Mas, jawabku pelan. Saya tidak melihat ini sebagai beban siapa-siapa. Saya hanya ingin rumah ini tetap berjalan. Mertuaku akhirnya duduk perlahan. Selama ini beliau berbicara dengan penuh keyakinan bahwa uang belanja cepat habis karena aku tidak cakap. Tapi kini, fakta di atas meja menunjukkan cerita yang berbeda. Lalu uang belanja yang saya bilang kurang itu? Ia terdiam sejenak. Sering saya tambah, Bu. Jawabku jujur. Supaya tetap cukup. Wajahnya berubah. Bukan lagi tatapan menilai, tapi tatapan yang mulai mencari makna. Ardi mendekat ke arahku. Nana, kamu sudah berapa lama seperti ini? Jawabku, sejak usaha mulai turun. Kenapa kamu tidak paksa aku cerita ke ibu? Aku tersenyum pahit. Mas yang minta jangan cerita. Ruangan kembali hening. Aku tidak mengucapkannya dengan nada menyalahkan. Hanya sebagai fakta. Ardi menoleh ke arah ibunya. Wajahnya campuran antara malu dan terpukul. Ibu, usaha memang sedang tidak stabil. Saya tidak cerita karena tidak mau ibu khawatir. Mertuaku terdiam cukup lama. Lalu perlahan ia berkata, jadi selama ini, Ratna yang menutup. Ardi mengangguk pelan. Aku bisa melihat sesuatu runtuh dalam ekspresi beliau. Mungkin keyakinannya. Mungkin cara pandangnya. Aku melanjutkan dengan hati-hati. Saya tidak pernah merasa dirugikan, Bu. Saya juga tidak pernah menganggap Mas tidak mampu. Saya hanya ingin keluarga ini tidak goyah. Air mataku akhirnya jatuh. Tapi kali ini bukan karena disakiti, melainkan karena kelegaan. Apa yang paling menyakitkan buat saya, bukan soal uang, kataku. Suaraku sedikit bergetar. Tapi ketika saya dianggap tidak bisa mengatur, ketika saya dibilang bikin Mas sengsara. Mertuaku menatapku lama. Untuk pertama kalinya sejak aku menikah ke keluarga ini, aku melihat matanya melembut. Saya tidak tahu, katanya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Saya tidak tahu kamu sampai sejauh itu. Aku mengangguk.
karena saya tidak pernah cerita. Ardi tiba-tiba berkata, suaranya lebih tegas dari biasanya. Ini salah saya, Bu. Saya yang tidak jujur. Saya yang membiarkan Ratna menanggung sendiri. Aku menoleh kepadanya. Ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Keberanian yang selama ini mungkin terpendam. Mertuaku menarik napas panjang. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Tanyanya kepadaku lagi, kali ini dengan nada yang jauh lebih pelan. Saya menjawab dengan jujur, tanpa menyudutkan siapapun. Karena saya tidak ingin memalukan anak ibu. Kalimat itu membuat Ardi menunduk. Dan untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Suasana dapur yang biasanya menjadi tempat kritik dan evaluasi, kini berubah menjadi ruang refleksi. Mertuaku perlahan mengambil salah satu kertas dan membacanya lebih detail. Tangannya tidak lagi tegang. Saya terlalu cepat menilai, katanya akhirnya. Aku tidak menjawab. Beliau melanjutkan. Saya pikir kamu hanya menghabiskan. Saya tidak tahu kamu justru menutup. Aku menghela napas lega. Saya tidak butuh pujian, Bu. Saya hanya ingin dihargai. Kata dihargai menggantung di udara. Ardi mendekat dan memegang tanganku. Maafkan aku, katanya pelan. Aku menatapnya. Aku terlalu sibuk menjaga gengsi, sampai lupa menjaga perasaanmu. Air mataku kembali jatuh. Mertuaku berdiri perlahan dan berjalan mendekat. Untuk pertama kalinya ia tidak berdiri sebagai pihak yang lebih tinggi. Ia berdiri sejajar. Ratna, katanya, suaranya tidak lagi keras. Saya salah. Kalimat itu seperti sesuatu yang jarang terdengar. Saya melihat dari luar saja. Saya tidak melihat apa yang kamu lakukan. Aku menunduk sedikit. Bukan karena kalah, tapi karena terharu. Saya juga salah karena tidak bicara. Keheningan kali ini terasa berbeda. Bukan sunyi yang menekan, tapi sunyi yang memberi ruang. Ardi mengumpulkan kembali kertas-kertas itu dan menatapku. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi, katanya tegas. Aku mengangguk. Mertuaku pun pelan berkata, mulai sekarang, kalau ada masalah, kita bicara, jangan simpan sendiri. Itu bukan perubahan dramatis yang tiba-tiba membuat semua jadi sempurna. Tapi itu adalah awal. Awal dari pemahaman. Awal dari penghargaan. Dan yang paling penting, awal dari pengakuan bahwa aku bukan beban di rumah ini. Fakta yang selama ini tersembunyi, akhirnya berdiri di tengah ruangan. Mengubah arah percakapan, mengubah cara pandang, dan mengubah suasana yang selama ini penuh penilaian, menjadi ruang yang lebih jujur. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa, akhirnya terlihat. Pagi itu tidak ada teriakan dari dapur. Tidak ada suara sendok dibanting. Tidak ada komentar tentang harga cabai yang naik atau listrik yang boros. Yang terdengar hanya suara air mendidih dan langkah kaki yang berjalan lebih pelan dari biasanya. Aku terbangun lebih awal seperti biasa. Refleksku masih sama. Mengecek daftar belanja, melihat sisa beras, menghitung uang di dompet kecil yang kusimpan di laci. Kebiasaan bertahan itu belum hilang, meski suasana rumah semalam berubah. Aku keluar kamar dengan hati-hati. Mertuaku sudah duduk di meja makan. Biasanya beliau langsung berbicara saat melihatku, menanyakan ini itu, atau mengomentari sesuatu yang kurang pas. Tapi kali ini tidak. Beliau hanya menatapku sebentar, lalu berkata pelan, "Pagi." Aku sempat terdiam sepersekian detik. "Pagi, Bu." Sederhana, tapi terasa berbeda. Aku masuk dapur dan mulai menyiapkan sarapan. Beberapa menit kemudian, langkah kaki mendekat. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Aku menoleh cepat. Selama ini, pertanyaan seperti itu hampir tidak pernah ada. "Tidak apa-apa, Bu, sudah hampir selesai." Beliau berdiri beberapa saat, lalu mengambil piring dari rak dan mulai menyusunnya di meja tanpa diminta. Perubahan itu tidak dramatis, tidak ada pelukan, tidak ada kalimat maaf yang panjang.
Tapi sikap kecil seperti itu terasa lebih nyata daripada kata-kata. Beberapa hari berlalu, Ardi mulai pulang lebih awal dari biasanya. Bukan karena pekerjaannya berkurang, tapi karena ia memilih pulang lebih cepat. Malam itu, setelah makan, ia mengeluarkan laptop dan duduk di sampingku. "Kita bikin ulang catatan keuangan," katanya. Aku menatapnya. "Kita?" tanyaku pelan. "Iya, kita." Ia membuka file lama dan mulai menjelaskan arus kas usaha dengan jujur, tanpa disembunyikan, tanpa ditutup-tutupi. Untuk pertama kalinya, aku melihat seluruh gambaran, bukan hanya potongan. "Selama ini, aku takut kamu khawatir. Aku lebih khawatir kalau tidak tahu," jawabku jujur. Ia tersenyum kecil. Kami duduk berdampingan, menghitung ulang semuanya, menghapus pengeluaran yang tidak perlu, menyusun ulang prioritas. Tidak ada lagi rasa berjalan sendirian. Di sisi lain, mertuaku juga berubah, pelan tapi pasti. Suatu sore beliau memanggilku ke ruang tengah. "Ratna, duduk sini." Nada suaranya masih tegas, tapi tidak lagi menghakimi. Beliau mengeluarkan buku catatan kecil miliknya. Buku yang selama ini sering ia pakai untuk mencatat pengeluaran rumah. "Saya mau kita catat bareng mulai bulan ini." Aku terdiam. Saya tidak mau lagi hanya menilai tanpa tahu. Kalimat itu tidak diucapkan dengan emosi berlebihan, justru dengan kesadaran. Kami mulai mencatat bersama. Harga sembako, tagihan rutin, kebutuhan dapur. Beliau mulai bertanya, bukan menyimpulkan. "Kenapa minyak cepat habis?" "Kemarin kita goreng banyak, Bu. Ardi minta dibuatkan untuk dibawa ke kantor." Beliau mengangguk, tidak lagi mendesah panjang. Perubahan itu terasa seperti udara yang lebih ringan. Namun perubahan tidak selalu berjalan mulus. Suatu malam, saat listrik sempat mati karena gangguan, mertuaku refleks berkata, "Jangan-jangan tokennya kurang." Kalimat itu keluar cepat, mungkin kebiasaan lama. Aku menoleh. Ardi juga menoleh. Tapi sebelum aku sempat menjawab, beliau sendiri berkata, "Maksud saya, kita cek saja bareng." Ada jeda canggung, tapi tidak ada lagi nada menyalahkan. Kebiasaan lama memang tidak hilang dalam sehari, tapi setidaknya sekarang ada kesadaran untuk memperbaiki. Beberapa minggu kemudian, usaha Ardi mulai menunjukkan tanda stabil. Tidak langsung melonjak, tapi ada peningkatan. Suatu malam ia memegang tanganku dan berkata, "Kalau nanti usaha sudah benar-benar stabil, tabungan kamu harus kembali." Aku tersenyum. "Itu bukan pinjaman." "Tetap saja, itu hakmu." Aku tidak pernah menuntutnya kembali, tapi mendengar pengakuan itu saja sudah cukup. Yang paling mengejutkan adalah suatu pagi ketika mertuaku berbicara pada tetangga di depan rumah. Aku tidak sengaja mendengarnya dari dapur. "Iya, menantu saya itu memang pintar atur rumah," katanya. Aku membeku. Kalimat itu sederhana, mungkin terdengar biasa bagi orang lain. Tapi bagiku itu seperti pengakuan publik yang tidak pernah ada sebelumnya. Selama ini yang sering terdengar justru keluhan. Kini nada suaranya berbeda. Bukan membela karena terpaksa, tapi karena percaya. Aku tidak keluar untuk menanggapi. Aku hanya berdiri di dapur, tersenyum sendiri dengan mata yang tiba-tiba terasa hangat. Perubahan juga terjadi dalam diriku. Aku tidak lagi diam saat merasa tidak nyaman. Suatu sore, ketika ada rencana pembelian barang yang menurutku belum prioritas, aku berkata, "Bagaimana kalau kita tunda dulu? Dana kita masih fokus ke cicilan." Ardi tidak tersinggung. Ia justru bertanya, "Menurutmu lebih baik dialihkan kemana?" Diskusi, bukan perdebatan, bukan pembelaan diri. Diskusi. Itu hal yang dulu terasa mewah. Hubunganku dengan mertuaku pun perlahan menemukan ritme baru. Kami masih berbeda pendapat sesekali. Itu wajar. Tapi kini perbedaan tidak lagi terasa seperti serangan pribadi. Suatu kali beliau berkata, "Saya memang keras. Dari dulu terbiasa begitu." Aku menjawab pelan, "Saya juga keras dalam diam, Bu." Beliau tertawa kecil. "Kita belajar ya."
Aku mengangguk. Belajar. Bukan mengubah karakter sepenuhnya, tapi mengatur cara menyampaikannya. Suasana rumah tidak tiba-tiba menjadi sempurna. Masih ada hari-hari melelahkan. Masih ada tagihan yang membuat dahi berkerut. Masih ada kekhawatiran tentang masa depan. Tapi kini tidak ada lagi rasa sendirian. Tidak ada lagi tatapan curiga. Tidak ada lagi tuduhan sepihak. Aku merasa dilibatkan, didengar, dan yang paling penting, dipercaya. Suatu malam, saat kami bertiga duduk di ruang tengah tanpa televisi menyala, hanya berbicara ringan, aku menyadari sesuatu. Rumah ini tidak berubah karena uang bertambah. Rumah ini berubah karena cara pandang berubah. Karena keberanian untuk jujur. Karena kesediaan untuk mengakui salah. Karena keputusan untuk saling melihat, bukan saling menilai. Mertuaku menatapku dan berkata, "Ratna, kalau dulu saya keras, itu karena saya takut anak saya jatuh." Aku menjawab pelan, "Sekarang kita jaga bareng, Bu." Beliau mengangguk. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke rumah ini sebagai menantu, aku merasa benar-benar menjadi bagian dari keluarga. Bukan orang luar yang diuji, bukan pihak yang harus terus membuktikan diri, tapi seseorang yang dihargai kontribusinya. Perubahan itu memang pelan, kadang nyaris tak terlihat. Tapi justru karena pelan, ia terasa lebih kokoh. Tidak meledak seperti emosi. Tidak memudar seperti janji. Ia tumbuh seperti kepercayaan. Sedikit demi sedikit, tapi menguatkan akar. Dan di sanalah aku berdiri sekarang. Bukan lagi perempuan yang menanggung sendiri, melainkan sebagai istri, menantu, dan anggota keluarga yang akhirnya berjalan bersama. Pelan-pelan yang berubah, ternyata mampu mengubah segalanya. Aku belajar bahwa kebenaran tidak selalu harus diteriakkan agar didengar. Kadang ia hanya perlu diletakkan dengan tenang di tengah ruangan, lalu dibiarkan bekerja dengan caranya sendiri. Luka yang kupendam bertahun-tahun ternyata bukan hanya tentang uang atau tudingan, melainkan tentang kebutuhan paling sederhana dalam sebuah keluarga, dihargai dan dipercaya. Perubahan yang terjadi di rumah ini tidak lahir dari keajaiban, tetapi dari keberanian untuk jujur dan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Kami masih belajar, masih berproses, masih memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Namun kini aku tidak lagi merasa sendirian dalam perjuangan. Aku berdiri sejajar, bukan di bawah bayang-bayang penilaian. Dan jika suatu hari badai kembali datang, aku tahu kami akan menghadapinya bersama, bukan dengan saling menyalahkan, melainkan dengan saling menggenggam.